teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan melanjutkan tutorial mengemudi mobil Matic di hari kedua. Kalau hari kemarin, hari pertama kita sudah belajar bagaimana mengenal fitur-fitur kendaraan kita, mengukur panjang dan lebar ukuran kendaraan kita, lalu mengoperasikan beberapa fitur yang ada di dalam mobil. Dan di kesempatan terakhir di hari pertama sudah belajar maju dan mundur. Maka di kesempatan kedua ini kita akan belajar sesuatu yang lebih menantang, lebih menyenangkan, lebih seru, adrenalin lebih meningkat. Tapi saya yakin kalau kalian lolos di tahap kedua ini, kalian sudah naik satu step untuk bisa mengemudi mobil Matic. Hari ini kita akan belajar muter-muter di gang sempit. Kita akan belajar bagaimana mengendarai mobil di tikungan, di jalan sempit, hingga bisa kita pastikan semuanya aman. Tidak ada roda kiri atau roda belakang yang masuk selokan, tidak ada bodi yang kena pagar, kena caga listrik, kena tiang listrik, kena apapun. Yang jelas kita harus mengendarai mobil ini dengan aman di tikungan sempit sekalipun. Harapan saya kalau teman-teman sudah bisa materi ini, maka tinggal selangkah lagi untuk bisa jalan ke jalan umum. Teman-teman, saya minta kalian mencari rute latihan yang sempit, maksimal 2 simpangan gitu, 2 lajur ya, maksimal 2 lajur. Seperti ini misalnya, ini 2 lajur, kemudian nanti di setiap gang masuk itu lebih sempit. Bahkan ketika simpangan atau papasan 2 mobil itu pas, nyaris pas, bahkan kalau perlu spion dilipat. Rute seperti itu yang saya inginkan. Ini Matic, tenang saja, tidak akan mati-mati karena sangat-sangat mudah, tidak seperti kita belajar manual waktu itu. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga akan saya bawa si mobil besar ini untuk dikendari di jalan-jalan yang sempit. Untuk itu tidak usah panjang lebar, saya yakin kalian sudah tidak sabar. Yang jelas satu permintaan saya, selain rutenya, rute latihannya harus pastikan aman ya, di kompleks saya ini aman. Anak-anak juga saat ini sekolah, kalau belum sekolah pasti masih di dalam sama orang tuanya. Tidak ada lalu lalang motor. Ini sangat bagus untuk latihan. Plus kalian juga harus didampingi orang yang sudah bisa mengemudi, sanggup, dan tentu saja sabar. Diminta sabar, diminta percaya kepada kalian. Tolong percaya saya begitu. Misalnya biasanya yang paling tidak percaya itu suami ketika ngajari istri itu pasti cekcok, udah pasti. Saya aja seperti itu, padahal saya ngajari nenek-nenek saja berhasil, tapi ngajari istri saya sendiri sampai sekarang belum keren. Duh, biar. Ya sudah, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke dalam kendaraan. Oke teman-teman, kalau kalian sudah di dalam ruang kemudi, hal pertama sebelum kita menyalakan mesin kendaraan adalah nata tempat duduk dulu, karena belum tentu ini terakhir yang kalian setting. Kursi ini settingan terakhir kalian, bisa jadi setelah kalian pakai, mobil ini dipakai oleh saudara atau suami, sehingga settingan ini bisa jadi berbeda. Sekali lagi saya ingatkan untuk maju mundur dulu, maju mundur, lalu sandaran punggung juga harus nyaman, terlalu ke belakang. Yap. Setelah sandaran punggung dapat, spion kanan, spion kiri, spion tengah. Soal kalian mau pakai sendal alas kaki atau tidak pakai alas kaki itu bebas, yang penting nyaman. Mau pakai alas kaki boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang jelas sama saja kok. Kalau Mas kalau pakai alas kaki feel-nya kurang. Mas kalau tidak pakai alas kaki saya merasa lebih pede. Terserah, yang penting nyaman. Setelah sudah, nyalakan mesin dulu supaya AC-nya segera bekerja. AC, sabuk pengaman jangan lupa. Teman-teman, dari sebelum kita jalan, sekali lagi siapkan mental bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan. Ini hanya mengendarai mobil yang bisa saja jinak. Gas juga disentuh sedikit sudah jalan, bahkan rem dilepas juga sudah jalan. Jadi tidak ada alasan untuk takut. Oke, untuk memulai pemanasan sebelum kami bawa ke tikungan-tikungan, jalan-jalan yang sempit,
kami minta kalian untuk jalan maju dulu lah ya, seperti kemarin injak rem, kemudian masukin persneleng atau gigi ke maju D, lepas handrem. Setelah dilepas, lepas rem kaki pelan-pelan saja. Ini mobil sudah jalan, ini mobil sudah jalan, cukup pelan-pelan saja. Kalau masih takut di remnya sih diinjak, nggak apa-apa, ini rem masih saya injak karena kalau saya lepas udah agak cepat jalannya, sedikit aja. Nah, sambil pemanasan dulu. Oke, berikutnya saya akan menghadapi tikungan di depan itu ke kanan. Jangan lupa nyalakan sen kanan, jangan lupa nyalakan sen kanan. Lalu kapan saatnya belok? Saatnya belok adalah ketika roda depan kita tepat melintasi rintangan, Jadi dalam hal ini rintangannya adalah cagak telepon itu ya, tiang telepon, kelihatan enggak dari situ? Tiang telepon itu. Nah, perkiraan saya ban depan saya ada di sini, maka sudah pasti tepat. Begitu dulu lah, dianggap begitu dulu. Lalu belokkan pelan-pelan saja sambil dievaluasi. Mobilnya pelan-pelan saja, mobilnya pelan-pelan. Nah, sistem beloknya masih sama dengan manual kemarin. Belokan, tahan. Nah, ini ditahan dulu. Kalau sudah pas begini ditahan dulu. Setirnya ditahan dulu sambil kaki masih nginjak rem. Kalau berhenti remnya dilepas. Nah, ini sudah berhenti remnya dilepas. Kalau nggak kuat injak gas sedikit. Nah, ini kan posisinya kita sudah masuk nih. Tinggal kontrol bodi belakang dengan spion kanan itu. Itu spion kanan saya aman. Nanti kalian kelihatan kok. Ini kami sudah menggunakan 3 kamera. Saya yakin 3 kamera ini belum bisa mempresentasikan apa yang saya lihat sekarang. Tetapi kalau kalian sudah di dalam ruang kemudi ini, saya yakin kalian akan sangat-sangat terbuka. Lihat belakang oke, lihat samping kanan oke, lihat samping kiri oke. Apalagi kalau spionnya besar seperti ini, kita bahkan bisa melihat sampai bawah. Ini kalau belok kanan seperti itu. Ya, digas. Ya, jalan. Oke. Nah, jalan lagi lurus sambil diluruskan seperti ini terus. Nah, udah. Oke, cukup. Sekarang kita belajar mundur lagi sambil luruskan. Sambil lurus ya. Ingat lurusnya sesuaikan bodi terluar mobil dengan spion dan juga dengan garis bawah atau apapun, bisa jadi paving, bisa jadi selokan, bisa jadi pohon-pohon, jadi semuanya. Syukur kalau terbantu dengan kamera mundur akan sedikit lebih enak. Ya, mundur. Nah, sekarang begini, belok dan mundur bagaimana? Jadi kita mau belok tapi posisinya mundur, sama saja. Usahakan kapan saatnya belok, yaitu saat ban belakang kita sudah sejajar dengan halangan atau targetnya. Nah, ini sudah sejajar, tinggal belokin. Nah, ini yang agak beda adalah karena ban depan itu nanti haluannya begini. Jadi perlu dipikirkan arah ban depan itu supaya tidak jadi begini. Nah, supaya tidak menghantam belakang. Maka dari itu ancang-ancangnya harus di tengah ya teman-teman. Ancang-ancangnya harus di tengah. Nih, sambil dikontrol kiri kanan, spion kiri kanan, dilihat ke situ juga. Oke, ini semuanya clear, aman. Ini matic harusnya lebih mudah nih. Ya, sekarang kalau sudah diluruskan kembali, kita akan maju. Kalau tadi belok kanan sudah, maka akan kita coba belok kiri. Yap, lepas rem pelan-pelan. Gas, karena ini agak nanjak, jadi harus saya gas. Sebenarnya toh, kalau kalian sudah mengemudi, sudah di atas kemudi ini, saya yakin ini akan lebih mudah kok. Coba aja dulu lah, akan lebih mudah. Karena apa yang saya sampaikan memang kadang tampak lebih rumit, lebih sulit. Tetapi begitu kalian megang kemudi ini sendiri, nginjak rem maticnya, rem kakinya, kemudian oper ke gigi maju, lepas rem kaki, sudah jalan tuh mobil. Sebenarnya seperti itu. Nah, sekali lagi ya, depan kita akan belok kiri. Kalau tadi belok kanan, menurut saya lebih mudah karena ada haluan, ada space. Jadi misalnya ini tiang nih, kita belok, ini lajur yang ke arah belakang mobil kita dari sini. Itu kan gini. Nah, beda cerita kalau mau begini, kalau mau belok kiri tapi halan. Kemudian kita harus belok kiri, maka kalau belok kanan tadi ban depan sejajar, ini harus maju dulu ya. Ini harus. Jadi ini halangan nih, ban depan sini, ini harus maju dulu setengah, supaya kalau begini mesti nggak ekornya kita nggak dapat, maka harus dimajukan dulu sampai
setengah body sampai kira-kira setengah body baru ditekuk ke kiri itu. Atau kalau memang sangat-sangat sempit, kalian haluan dulu lah ke kanan, tapi jangan banyak-banyak, nanti kita nggak dapat depannya atau crash dari sana, dari lawan arah. Yang paling baik adalah tetap di jalur tapi setengah baru belok kiri. Kita coba ya. Depan itu ada cagak listrik, cagak ya, tiang. Cagak ini biasa apa? Oke. Sudah handrem saya lepas, tuas persneling sudah di D. Saya akan lepas rem kaki pelan-pelan sambil injak gas. Ini agak saya geser ke kanan sedikit setir saya. Kenapa? Supaya haluan, karena itu sangat sempit. Dah, ini sudah melewati ban depan saya, kemudian sudah ada di pintu sejajar dengan pintu depan halangannya, maka saya pikir cukup untuk dibelokkan sekarang. Pelan-pelan saja. Kalau mobilnya pelan, saya yakin akan aman kok. Nah, tepat sebelum lurus, jadi mobil itu misalnya jalannya begini nih, mobilnya itu masih serong begini, itu setir sudah dibelokin, setir sudah dibales ya. Nih. Nah, setir sudah saya bales. Kalau nunggu lurus dulu baru dibales, maka yang jadi mobil kita akan jadi ular nanti, beloknya ke sana. Nah, ini sudah saya balas pelan-pelan. Nah, kalau pelan-pelan begini, kilometer berapa ini? Nah, ada 10 km per jam, maka kita akan aman. Sekali lagi, nah, depan itu ada belokan kanan, ke kanan ini akan lebih mudah ke kanan. Sen jangan lupa, kalau ke kanan maka ban depan sejajar dengan halangan, baru kita belok. Nah, kita belok pelan-pelan sambil diputar. Kalau dirasa sudah cukup, maka tahan seperti ini. Kalau kurang, tambahi. Jadi ada evaluasinya. Jangan diputar terus sampai mentok, nanti berantakan jalan kita. Udah. Kalau sudah tepat sebelum lurus, sudah harus dikembalikan seperti ini. Oke teman-teman, teori dari dalam penampakan kamera dari dalam mobil sudah. Saya ingin kamera ini turun untuk mengamati apa yang saya sampaikan. Semoga nanti suaranya masih bisa masuk walaupun kameranya di luar. Jadi nanti kita akan belok kanan, belok kiri gitu aja. Udah, turun dulu kamera itu yuk. Belok kanan, sen kanan, kemudian saat ban depan itu melintasi atau sejajar dengan rintangan, maka kita sudah mulai putar setir ini ke kanan pelan-pelan. Nah, sambil dievaluasi belakang roda belakang kita menggunakan spion. Kalau aman, dipastikan aman, maka lanjutkan. Nah, tepat sebelum lurus seperti ini, kalian sudah harus bales. Tepat sebelum lurus kalian sudah harus bales. Oke, clear, aman. Nah, sekarang kalau belok kiri, sebentar kita atur dulu supaya setir belok kiri. Oke, sekarang kalau kita mau belok kiri, haluan boleh tidak boleh. Nah, kalau belok kiri begini, ini saya agak haluan, maka dikasih space, maju sedikit sampai halangan itu berada di paling tidak samping pintu kiri kita, samping pintu kiri. Kalau belok kanan kan sejajar tuh, sejajar dengan halangan. Maka kalau belok kiri harus dimajukan dulu mobilnya atau sejajar dengan pintu lah istilahnya, biar mudah seperti itu. Nah, sambil dievaluasi itu spion kiri, jangan sampai ban kita masuk lubang. Nah, seperti ini kalau belok kiri. Memang yang paling sulit sebenarnya sama saja sih kalau menurut saya, nggak ada yang lebih sulit. Oke, sekali lagi kita akan belok kiri. Belok kiri. Nah, ini jembatannya saya sudah melewati, sudah sejajar dengan pintu mobil kiri kita. Lalu putar pelan-pelan, sekali lagi setirnya pelan-pelan sambil ditahan remnya. Ler. Oke, seperti itu. Bales, sebelum lurus sudah dibales setirnya. Oke teman-teman, berikutnya akan saya ajarkan bagaimana memegang kemudi, memegang setir. Saran banyak orang atau aturan yang ditetapkan sebenarnya di angka 9, di angka jam 9 dan jam 3, atau di angka jam 10 dan jam 11 begini. Enggak begini. Tetapi menurut saya karena kita baru latihan, maka saya bebaskan. Yang penting kalian nyaman.
untuk setirnya yang penting kalian nyaman. Oke, ambil saja seperti ini misalnya. Ambil saja seperti ini, kita akan jalan menghadapi beberapa tikungan. Gigi masuk, lepas rem, lepas rem kaki. Nah, kalau beberapa kesempatan saya mengajarkan kepada teman-teman saya saat belajar di offline begitu, menggunakan model mutar begini dengan jadi yang mutar, contoh ya, ini ya. Jadi yang mutar ini cukup ini saja. Nah, ini begini. Ini akan sangat mudah, sangat cepat. Sementara kalau begini lama nih. Ya walaupun bagus sih, bagus sesuai aturan, tapi lama. Kalian masih harus mikir, belum loadingnya, belum kelincahan ini, seperti ribet banget begitu. Nah, karena ini masih latihan, yang penting bisa dulu lah kalau saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak setuju, silahkan disampaikan di komen. Tapi ini akan lebih mudah nih, seperti ini saja. Nah, jadi yang diputar ini telapak tangan kita, diputar segini loh. Yap. Nah, ini kalau saya. Sama ketika mau putar kanan juga demikian. Sebentar, kita akan putar balik untuk putar kanan. Ini tentang mengemudi ya. Ya seperti ini bisa sih, seperti ini bisa. Tapi tenaga yang kita keluarkan lebih banyak kalau menurut saya sih. Jadi begini, nah nih dievaluasi. Oke, sekarang kita akan mencoba yang putar kanan. Seperti ini, kalau saya juga sering menggunakan ini kalau mundur. Terserah kalian, saya punya beberapa opsi seperti itu. Begini juga enggak apa-apa, saling jemput ya, saling jemput. Atau kesempatan yang lain saya juga menggunakan model diputar begitu. Kesempatan yang lain, kalau mundur memang bebas lah kalian. Dua-duanya sama-sama enak kalau menurut saya. Tapi yang bener model begini, walaupun keluar tenaga lebih banyak. Contoh, ketika maju kita menggunakan model seperti ini. Boleh. Ada orang bilang ini seperti mobil pickup yang belum power steering. Why not? Yang penting nyaman, aman, bisa. Itu yang paling pertama penting. Jangan sampai kita sebagai pengemudi pemula yang lagi belajar dituntut ini itu nggak bijak kalau menurut saya. Oke, jemput begini boleh. Tapi ini memang agak ribet sih sebenarnya, agak banyak pikiran begitu. Akan lebih mudah jika seperti ini. Nah, satu kali lagi ya, ada 3 model, berarti model yang seperti ini, yang model umumnya, yang model paling direkomendasikan seperti ini, model seperti ini, atau nanti model begini. Ini juga nyaman kalau menurut saya, jadi lebih nyaman, lebih kuat tarikannya, karena kadang ada power steering yang agak berat, kita bisa pakai itu. Atau cara yang ketiga, cara yang sering saya pakai, model jadi tangan satu ini bisa istirahat sebenarnya. Begini ini. Nah, ini lebih enak kalau menurut saya. Nah, sekarang kalau mundur ada beberapa cara. Cuma paling enak cara saya kalau mundur seperti ini. Kalau saya paling enak cara mundur seperti ini, karena berat ya kalau mundur ya, agak berat, agak mikir juga, tidak boleh kita remehkan. Mundur seperti itu. Kalau balas depan boleh seperti ini, karena tangan kiri kita sudah pegang tuas gigi. Jadi itu bisa kalian pakai yang mana aja. Sekali lagi kita akan jalan mundur. Kalau dengan cara saya bisa nggak? Bisa nih, malah lebih cepat kalau menurut saya. Nah, sambil dikontrol kiri kanannya. Nah, tuh. Mundur, nanti coba akan kita cek mundur dengan cara yang umum bagaimana. Bisa juga. Jadi sekali lagi soal itu saya pikir itu lebih ke hak kalian ya, mau pakai yang mana nih juga bisa, semuanya bisa. Ups, oke, aman, seperti itu. Oke teman-teman, kalau kita sudah berhenti, sudah selesai latihan, pastikan parkir di tempat yang aman, nyaman, rata, bersih, semuanya lah, aman lah. Kemudian netralkan, atau boleh di gigi P, tarik rem tangan, lalu lepas rem kaki. Sudah. Jangan lupa matikan AC, matikan semua perangkat yang masih nyala di mobil kita, head unit, kemudian AC, blower belakang, kalau mungkin lampu-lampu dicek semua, dan terakhir
putar tuas kunci ke kiri lalu dicabut kuncinya. Setelah itu boleh dilepas sabuk pengamannya dan selesai latihan kita. Oke teman-teman, alhamdulillah latihan hari kedua sudah kita lakukan. Saya berharap sampai tahap ini kalian tidak bingung, tidak menemukan kendala berarti. Kalaupun susah wajar, karena namanya belajar itu pasti susah. Tapi kalau bisa kan kita bisa merasakan nikmatnya. Misalnya hari ini kalian masih belum bisa, masih belum lancar, maka ulangi terus sampai kalian bisa lancar beloknya, bisa lancar tikungannya, bisa lancar mundur beloknya. Diulangi, jangan sampai masuk ke tahap berikutnya kalau di tahap ini kalian belum bisa. Sekali lagi, kalian boleh melakukan mengulangi lagi tahap 1 kemarin, maju mundur, kemudian maju mundur sudah agak baik, lakukan lagi di tahap ini, tahap 2, tikungan, jalan sempit, maju dan mundur. Jadi memang nanti kenyataannya latihan kita bisa lebih dari 1 minggu, bahkan sebulan baru mahir, tapi tidak masalah. Apapun itu jangan sampai tergesa-gesa. Yang jelas saya membawakannya nanti ada 5 hari begitu, hari 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya membawakannya menjadi 5 hari, sehingga hari 1 sudah, hari 2 sudah, maka hari ketiga. Nah, kalau di hari 2 saja kalian belum lulus, maka jangan sampai mengambil materi di hari ketiga. Sementara itu, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Semoga video ini tetap bermanfaat. Saya berharap kalian baik-baik saja. Saya berharap kalian menjadi pengemudi yang mahir, selalu sen kanan dan sen kiri. Ingat, sen itu digunakan sebelum berbelok, bukan ketika berbelok ya. Kan ada tuh yang mau belok, sudah belok baru sen. Harusnya sen itu digunakan sekian puluh meter sebelum belok, jadi orang di belakang sudah tahu. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, sen atau rating atau tanda belok itu digunakan sebelum berbelok, bukan ketika sudah berbelok. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang lain.